Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 5 dimanapun kalian berada, semoga senantiasa sehat, tetap semangat, dan selalu belajar. Dalam video kali ini kita akan membahas tentang soal-soal penilaian harian di kelas 5 ya. Yang itu biasanya tentang kecepatan ya. Ini ya, tentang kaidahnya seperti ini, menjelaskan perbandingan dua besaran waktu ya, yang yaitu kecepatan, debit, volume, dan waktu gitu ya. Nah, semoga ini bermanfaat. Nah, kita langsung saja nomor 1 gitu ya. 25/6 menit itu berapa detik? Nah, kan kita tahu anak-anak, kalau 1 menit itu adalah 60 detik gitu ya. Maka berapapun angka, kalau dijadikan berapapun angka menit ya, berapapun angkanya di sini, kalau dijadikan detik maka tinggal dikali 60 gitu ya. Maka ini sama saja dengan berapa ini? Depan kali bawah tambah atas, maka 2 kali 6 12 ditambah 5 jadi 17, maka 17/6 ya, dikali dengan 1 menit 60 detik nih, maka dikali dengan 60 gitu ya. 60 bagi 6 berapa? Yaitu 10 ya kan, maka 17 dikali 10 yaitu 170. Jawabannya yang C gitu ya. Jadi anak-anak harus mengerti bahwa 1 menit itu adalah 60 detik. Terus nomor 2. Aryo melaksanakan kegiatan pembelajaran jarak jauh secara online dari rumah ya, dimulai pukul 8.00 ya, selama 2,5 jam. Kegiatan pembelajaran jarak jauh selesai pukul, nah di sini tuh mulainya jam 8 pas ya. Durasinya itu lamanya itu selama 2,5 jam ya, atau 2 jam 30 menit gitu ya. Nah, maka dia itu Aryo itu selesainya pukul berapa, maka tinggal dijumlahkan anak. 2 jam 30 menit, maka 2 jam 30 menit dijumlahkan. Ini 30, 10, maka 10.30 dia akan selesai. Jawabannya yang mana? Yaitu yang B. Insya Allah mudah ya anak-anak ya. Terus soal nomor 3. Jika 2 jam yang lalu pukul 9.45 ya, maka 1,5 jam yang akan datang pukul berapa gitu ya. Nah, kita perlu tahu sekarang ini pukul berapa ya. Jika 2 jam yang lalu pukul segini, maka sekarang pukul berapa anak? Maka tinggal nambahkan 2 jam ya. Nah, berarti berapa? 2 jam tambah 9.45 yaitu berapa ini anak? 11.45. Sekarang itu jam 11.45, maka 1,5 jam yang akan datang pukul berapa? 1,5 jam artinya 1 jam lebih 30 menit, maka 1 jam 30 menit gitu ya. Nah, ini kalau dijumlahkan berapa ini? 12.75. Kalau 75 menit kan enggak normal anak-anak, maka dia jadi 13.15 menit ya, yaitu yang C. 75 ini jadikan 75 menit itu kan 1 jam 15 menit ya kan, maka 1 jamnya ditambahkan dengan 12 jadi 13, sisanya 15. Jawabannya yang C. Gimana? Mudah ya insya Allah ya. Jadi anak pasti bisa. Soal nomor 4. Pandemi COVID-19 di Indonesia telah berlangsung hampir 1,5 tahun ya. 1,5 tahun setara dengan berapa triwulan gitu ya. Nah, 1,5 tahun itu berapa bulan anak-anak? 1 tahunnya kan 12 ya, karena ini 1,5 maka 12 bulan setengah tahun ya. Setengah tahun kan berarti 6, maka 12 tambah 6 18 tahun, maka ini sama saja dengan 18, bukan tahun ya, 18 apa? Bulan ya. Nah, kita tahu triwulan itu sama dengan 3 bulan. Nah, kita tinggal apa ini? 18 bagi 3 bulan ya. 18 bulan bagi 3 bulan yaitu berapa anak-anak? 6 triwulan ya. Tinggal 18 bagi 3 berapa? Yaitu 6 triwulan. Mudah ya anak-anak ya. Insya Allah mudah. Terus soal nomor 5. Umur Doni ya sekarang tuh 11 tahun ya. Jumlah umur Doni itu 1,5 windu yang akan datang berapa gitu ya. Nah, anak-anak, 1,5 windu itu, 1 windu itu berapa tahun? 8 tahun ya kan. Karena di sini ada 1,5, maka 8 tahun tambah setengah windu ya. 8 tahun tambah setengahnya dari 8, maka 12. Berarti ini sama saja dengan 12 tahun ya. 1,5 windu itu sama saja dengan 12 tahun. Nah, ini kan yang ditanyakan umur Doni 12 tahun yang akan datang, maka tinggal ditambahkan dengan 12 ya. 11 tambah 12 berapa anak? 24
3. Otomatis jawabannya yang A. Mudah sekali ya. Soal mudah. Terus nomor 6. Selama pandemi COVID-19, Ridho selalu bersepeda sejauh 8 km untuk mengisi waktu setiap paginya. Wah, Ridho ini pasti sehat terus ya. Jarak yang ditempuh Ridho sama dengan berapa meter gitu ya. Nah, mudah saja. Anak-anak sudah mengerti ya, Kiai Haji Damar ya. Kiai Haji Damar minum dawet campur madu. Ini 8 km di sini. Oh, mau dijadikan meter, maka dia 1 2 3 dikali dengan 1000. Otomatis jawabannya yang mana? 8000 meter. Mudah sekali ya. Anak-anak pasti bisa karena sudah menghafalkan Kiai Haji Damar. Soal nomor 7. 100 cm itu berapa hektometer? 1 cm kan di sini ya anak-anak, ya kan? Nah, tapi ya di sini kan 100 cm kan nolnya di sini. Ya, maka satuannya itu adalah yang 0 di sini. Ini 0, 1-nya di sini. Ya, yang ditanyakan adalah hektometer, maka dia dikasih 0 sampai hektometer di sini. Nah, maka tinggal ngasih koma. Maka jawabannya 0,01. Otomatis yang B. Mudah sekali ya. Jadi satuannya ini kita taruhkan di senti. Ya, habis itu mau dijadikan hektometer, maka dikasih 0 sampai hektometer. Komanya di mana ya? Di hektometernya. Maka jadi 0,0100 ya. Tapi 00 di belakang koma itu tidak ada nilainya. Maka sama saja dengan 0,01. Soal nomor 8. 2500 mm ditambah dengan 25 desimeter itu berapa meter gitu ya. Nah, soal seperti ini kita harus jadikan meter dulu baru dijumlah gitu ya. Nah, anak-anak, milimeter kan 2500 ya kan. Ini berapa meter ini? Ini kan kalau misalnya kita buat Kiai Haji Damar kan seperti ini ya. Kiai Haji Damar minum dawet campur madu. 2500 mm, satuannya di angka 0 nih. Kasihkan di milimeternya ya. 0 0 5 2. Oh, ini pas di meternya ya, maka dia menjadi berapa? 2,5 ya kan. Nah, habis itu ya 25 desimeter, 5-nya di desimeter, maka di satuannya ini 5, 2-nya di sini gitu ya. Nah, habis itu karena dia mau dijadikan meter, maka komanya di sini. Nah, kita tinggal jumlah ya. Lagi-lagi 000 di belakang koma ini 00 ini ya, ini tidak berarti atau tidak ada nilainya, maka tinggal 2,5 tambah 2,5 yaitu berapa? 5. Otomatis jawabannya yang D gitu ya anak-anak ya. Jadi saya mohon anak-anak menghafalkan yang Kiai Haji Damar itu, biar nanti ketika ada soal apapun bentuknya gitu ya, anak-anak menjadi bisa. Baik, kita lanjut nomor 9. Nomor 9 ya. Nih. Pohon mangga berada 70 desimeter di utara pohon jambu gitu ya. Nah, pohon jeruk berada 300 cm di selatan pohon jambu. Jarak pohon mangga ke pohon jeruk adalah berapa meter gitu ya. Nah, kita urai satu-satu. Pohon mangga itu di utara pohon jambu, maka di sini adalah mangga. Ini jambu. Dan ini jeruk. Ya. Mangga itu dengan jambu itu 70 desi. Ini 70 desimeter. Terus pohon jeruk berada 300 cm di selatan pohon jambu, maka ini 300 cm. Nah, pertanyaan ini adalah jarak pohon mangga ke pohon jeruk, berarti mangga ke jeruk itu berapa? Maka kan dijumlahkan 70 desimeter ya kan, ditambahkan dengan 300 cm. Mau dijadikan apa ini? Meter gitu ya. Nah, kita tinggal menjumlahkan tinggal menghitungnya ya, menjadikan meter dulu baru ditambah. 70 desimeter berapa meter anak-anak? Kita di sini ya. Kiai Haji Damar minum dawet campur madu. 70 desimeter, desinya di sini ya. Ini 0, ini 7. Nah, maka dia sama dengan 7 meter ya. Ditambah dengan 300 cm. Nah, 0-nya di sini 0,3. Oh, berarti sama dengan
3 meter. Maka 7 tambah 3 berapa? 10. Otomatis jawabannya yang A. Gitu ya. Jadi intinya kalau kita sudah menghafalkan Kiai Haji Damar, maka soal seperti ini menjadi mudah, insya Allah. Nomor 10. Sebuah mobil truk ya yang membawa persediaan vaksin COVID-19 akan menempuh jarak sejauh 1000 hektometer ya. Setelah perjalanan 70 menit ya, perjalanan yang sudah ditempuh 3750 dekameter gitu ya. Maka sisa perjalanan truk itu berapa kilo? Nah, caranya gimana? Caranya adalah kita menjadikan semua ini dalam kilometer ya. 1000 hektometer berapa kilometer? 1000 hektometer itu berapa kilometer anak-anak? Ini di sini ya. Oh, dibagi dengan 10 ya, maka tinggal 100 kilometer. 3750 dekameter itu jadikan kilometer berapa? Oh, dibagi dengan dibagi dengan naik 2 tangga atau bagi 100, maka 37,5. Ya, ini tinggal dikurangi. Nah, otomatis ketemunya yang mana anak-anak? Otomatis ketemu yang 62,5 kilometer. Mudah sekali ya. Jadi anak-anak pasti bisa. Intinya adalah kita harus menghafal Kiai Haji Damar dan seterusnya, gitu ya. Nomor 11. 72 km per jam itu berapa detik? Nah, caranya gimana ini anak-anak? Caranya adalah ini kan 72 km per 1 jam gitu ya. Mau dijadikan meter per detik kan? Maka dia sama saja dengan gimana? Seperti ini ya. Meter per detik. Nah, di sini itu 72 km itu berapa meter? Kilometer itu ke meter adalah 3 kali lompatan ya kan, maka sama aja dengan 72.000 ya. 1 jam berapa detik? 3600 ya kan, tinggal dicoret nolnya 2 nih. Nah, 720 dibagi 36 itu berapa? Yaitu adalah 20, yaitu yang B gitu ya. Jadi seperti ini, kilometer jadikan meter, jam ke detik. Jadi yang atas ke atas, yang bawah jadikan yang bawah. Nanti akan ketemu sendiri. Nomor 12. Dimas bersepeda dengan kecepatan 20 km per jam ya. Kecepatan 20 km per jam. Dalam waktu 1,5 jam, jarak yang ditempuh Dimas adalah berapa kilo gitu ya. Nah, nomor 12 ini yaitu mencari jarak ya, mencari jarak. Nah, seperti ini. Oh, berarti rumus jarak itu adalah apa anak-anak? Kecepatan dikali waktu ya, kecepatan dikali waktu. Kecepatannya berapa? 20 ya. Waktunya berapa? 1,5. Kalau dikalikan berapa ini? 20 dikali 1,5 ya, sama saja dengan 2 dikali 15, yaitu 30 km. Mudah sekali ya. Jadi rumusnya pakai rumus segitiga seperti ini anak-anak. Ketika mencari J ya, mencari jarak ya, kecepatan kali waktu. Ketika mencari kecepatan, jarak per waktu ya. Mencari waktu, jarak per kecepatan. Mencari jarak K dikali waktu ya. Jadi seperti itu saja. Nomor 13. Sebuah kereta api ya, selama 24 menit itu dapat menempuh jarak 48 km ya. Kecepatan kereta tersebut berapa dalam kilometer per jam gitu ya. Maka ini sama saja dengan apa anak-anak? Mencari K ya kan. Rumus K itu ya ini ya, J dibagi waktu, maka jaraknya berapa ini? Jaraknya 48 km waktunya. Karena di sini ya satunya diminta jadi jam ya. 24 menit itu berapa jam? Tinggal 24 per 60 ya, dibagi 60 saja. Nah, rumusnya adalah mencari kecepatan itu ya, jarak dibagi waktu, maka 48 dibagi dengan 24 per 60 ya, pembagian pecahan ini, maka ini sama saja dengan 48, pembagiannya menjadi kali, syaratnya apa? Ini dibalik, 60 per 24 ya. 48 bagi 24 berapa anak-anak? 2 ya kan, 2 kali 60 120. Oh, berarti jawabannya yang mana? Yang C. Gitu ya. Soal nomor 14.
waktu yang ditempuh sebuah bus ya dengan kecepatan 45 km per jam pada jarak 2250 meter itu berapa menit? Yang diminta adalah menit anak-anak. Ya kan? Ini yang ditanyakan adalah waktu. Nah, rumus waktu itu ya. Apa rumus waktu? Jarak dibagi kecepatan. Jarak dibagi kecepatan. Nah, di sini ya, di sini itu jaraknya adalah 2250 meter ya kan. Padahal kecepatannya seperti itu. Nah, caranya gimana? Caranya adalah ini kita ubah menjadi meter per menit dulu. Berarti ini jadikan meter per menit gitu ya. 45 km berapa meter anak-anak? Berarti kan dia turun 3 langkah ya kan, maka 45 dikali 1000 maka jadi 45.000 ya kan, dibagi dengan 1 jam berapa menit? 60 gitu ya. Maka ini sama saja dengan habis nih, tinggal 4.500 dibagi dengan 6 berapa? 750. Oh, berarti kecepatannya adalah ini sebagai kecepatan ya, 750 meter per menit. Nah, sedangkan waktunya adalah jaraknya adalah seperti ini. Nah, maka tinggal 2250 dibagi dengan kecepatan yaitu 750 gitu ya. Ini habis. Nah, tinggal 225 dibagi dengan 75. Itu berapa anak? Yaitu ketemunya berarti berapa? Yaitu 75 dikali berapa? Yang hasilnya adalah 225 ya. Maka ketemunya adalah yang 3. Berarti 3 menit ya jarak waktu yang ditempuh bus dengan kecepatan seperti ini ya. Nah, jadi anak-anak harus menghafalkan rumus segitiga ini, JKW. Nanti ya kalau misalnya sudah hafal, maka soal yang manapun menjadi mudah. Soal nomor 15, soal yang terakhir ya anak-anak ya. Insya Allah ini mudah. Perhatikan tabel di bawah ini. Ini ada kecepatan, jarak, dan waktu. Nah, kita pakai rumus segitiga ya. Seperti ini. Ini adalah jarak, ini kecepatan, ini waktu. Nah, ini ada ABC, nanti ada 3 jawaban mana yang tepat gitu ya. Ini kita cari dulu yang pertama, waktu. Mencari waktu itu apa anak? Jarak dibagi kecepatan. Jaraknya 100, kecepatannya 25. Maka ini waktunya adalah 100 dibagi 25, yaitu berapa? 100 bagi 25 berapa anak? 4. Di sini 4. Cari yang di sini awalnya itu adalah 4 ya. 4 terus ini. Maka ABCD ini yang benar ada yang D. Tanpa kita menghitung yang ini dan itu, maka pasti jawabannya yang D. Gitu ya anak ya. Jadi keterampilan kita menghitung akan sangat mempengaruhi dalam menghadapi soal seperti ini. Terlebih lagi kita harus menghafalkan Kiai Damar dan rumus yang segitiga ini anak-anak. Nanti ketika ini sudah hafal, maka insya Allah soal yang sulit seperti apapun ya, kita akan bisa melaluinya. Semoga ini bermanfaat ya anak-anakku ya. Semoga ini menjadi awal bagi anak-anakku untuk semakin berprestasi. Teruslah belajar di rumah ya, maupun di sekolah dimanapun ya. Semoga anak-anak semakin solih, semakin sehat, semakin cerdas, dan semakin semangat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.